Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kak Nazar dalam channel VMath. Kali ini kita akan mencoba membahas materi induksi matematika. Nah, ini materi yang kebanyakan daripada teman-teman dari siswa itu mengeluhkan tentang materi ini. Sebenarnya dalam induksi matematika kita tidak perlu harus mencari nilainya. Kita nggak perlu harus menentukan berapa nilai dari variabel. Kita tidak menentukan akar-akar dari suatu persamaan. Tetapi dalam induksi matematika ini kita cuma perlu membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan. Kita hanya perlu membuktikan rumus itu benar atau tidaknya. Jadi sebenarnya dalam induksi matematika ini lebih mudah karena kita hanya ingin membuktikan rumus itu benar atau tidak. Nah, dalam induksi matematika ini juga demikian. Pembuktian dengan induksi matematika ini adalah pembuktian secara deduktif, ya. Artinya kita membuktikan dari hal-hal yang khusus untuk menuju ke rumus umumnya. Nah, di sini sudah diberikan soal. Dia buktikan bahwa untuk setiap n anggota bilangan asli maka berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan seterusnya sampai ditambah n itu menghasilkan n per 2 dikalikan n plus 1. Nah, bagaimana langkah dalam pembuktian induksi matematika ini? Oke, langkah pembuktiannya kita cukup coba lihat, ya, langkah pembuktian. Yang pertama sekali yang harus kita buktikan itu berlaku dulu kalau nilai n-nya sama dengan 1, ini harus benar. Kalau n sama dengan 1 benar, maka baru kita lanjutkan ke tahap pembuktian yang berikutnya. Yang kedua, yang harus buktikan n sama dengan k itu benar. Ya, n sama dengan k itu udah harus pasti benar gitu. Akan dibuktikan benar juga untuk n sama dengan k plus 1. Nah, ini terkadang yang menjadi membingungkan ke siswa, ya. Nah, maksud dari n sama dengan 1 itu benar. Artinya, ini kan merupakan jumlah n suku pertama daripada bilangan asli, ya kan? Nah, n sama dengan 1 benar. Artinya kalau hanya satu suku, jumlahnya itu benar nggak gitu? Dia sendiri. Kalau itu udah benar, maka lanjut. Kita buktikan kalau jumlah untuk n sama dengan k-nya benar, maka kita coba untuk n sama dengan k plus 1. Artinya tambahkan dengan satu suku lagi. Nah, kalau misalnya untuk jumlah satu suku lagi juga benar, berarti rumus ini berlaku untuk semua n bilangan asli. Oke. Langkah pertama untuk soal ini, kita coba kalau n-nya sama dengan 1. Kan langkah yang pertama itu n sama dengan 1. Artinya hanya satu suku. Ini kan tambah sampai n. Artinya n-nya berapa? Kalau n-nya 1 berarti cuma 1. Kalau n-nya 2 berarti artinya 1 tambahkan sampai n-nya 2. Kalau n-nya 3 artinya 1 tambah 2 tambah 3. Nah, maka berlaku rumus ini. Kalau n sama dengan 1, hanya satu suku. Kalau hanya satu suku, berarti suku pertamanya, ya kan? Hanya 1. Kalau dijumlahkan, benar nggak rumus ini berlaku? Berarti 1 bagi 2 dikali 1 tambah 1. Nah, kalau kita perhatikan, 1 ditambah 1, 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Berarti ini udah benar. Oke? Itu sudah benar. Ini udah ketentuan yang karena n sama dengan 1-nya benar, maka baru lanjut ke yang berikutnya. Sekarang step yang kedua, n sama dengan k pasti benar.
Jadi ini nanti yang kita jadikan acuan ketika membuktikan N sama dengan K plus 1. Maka kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah dengan K, rumusnya pasti K per 2 dikalikan K tambah 1. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan sampai K plus 1? Nah, berarti sekarang kalau kita mengambil nilai N-nya itu sampai K plus 1. Jadi bukan artinya, ya sebenarnya N ini ganti dengan K plus 1. Tapi kan sebelum N-nya itu K plus 1, ya sebelum K plus 1 berarti ada K, kan gitu. Sebelum ditambahkan dengan 5, berarti sebelumnya adalah ditambahkan dengan 4, kan gitu maksudnya. Berarti 1 tambah 2 ditambah 3 tambah bla 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 sampai tambah K. Ini baru sampai K. Kan katakan apa? Sampai dengan K plus 1. Tambahkan dengan K plus 1 sama dengan, harus sama dengan apa? Kalau dia N, N per 2. Kalau jumlahkan sampai K plus 1, berarti ini K plus 1 per 2 dikalikan K plus 1 ditambahkan dengan 1. Oke, pembuktian dalam induksi matematika, kita nggak perlu mengotak-atik yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu adalah acuan pembuktiannya. Yang perlu kita olah itu adalah ruas kirinya. Kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah K, kan ini udah diterima ya, udah pasti benar ini. Kalau jumlahkan sampai K, ini hasilnya K per 2 dikalikan K plus 1. Nanti kita gantikan. Hasil dari ini adalah K per 2 dikalikan K plus 1. Ditambah dengan K plus 1. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan bentuk penjumlahan pecahan. Ya, ini kan ada K per 2. Ini pecahan, ini ya bulat ya kan. Nah, supaya kita bisa menjumlahkan, maka kita samakan penyebut. Kalau samakan penyebut, maka ini kalikan 2 bagi 2, maka di atas kalikan 2. Supaya mudah dalam pembuktian dan lebih cepat, ya, makanya dalam induksi matematika ini konsep aljabarnya harus kuat. Ini K plus 1. Di sini juga ada K plus 1. Maka K plus 1-nya kita keluarkan sekaligus dengan per 2. Karena sama-sama udah ada seperduanya. Ya? K plus 1 per 2 udah keluar, berarti di sini tinggal K. K plus 1 per 2 udah keluar. Ini kan K plus 1 per 2 udah keluar. Maka di sini tinggal tambah 2-nya saja. Jadi kalau setengah K plus 1 dikalikan ke dalam, setengah K plus 1 kali K diperoleh setengah K kali K plus 1. Setengah K plus 1 dikalikan 2, maka akan diperoleh apa? K plus 1 per 2 dikalikan 2. Nah, di sini K plus 1 tambah 1 kan sama juga K plus 2. K plus 1 per 2 dikalikan dengan K plus 2. Ternyata sama kan? Hasil pembuktiannya di ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga rumus ini berlaku untuk semua bilangan, semua N bilangan asli. Sehingga di akhir penyelesaiannya kita tinggal menuliskan terbukti. Nah, ini untuk pembahasan yang pertama. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan induksi matematika ini khusus pada deret bilangan terlebih dahulu. Lanjut untuk soal nomor 2. 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 sampai dengan tambah 2N sama dengan N dikalikan N plus 1. Sama seperti soal sebelumnya, yang langkah pertama kita tunjukkan dulu untuk N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, berarti ini kan 2 dikalikan 1. Hanya satu suku kan? Berarti bilangannya 2. Kan suku pertama. Jadi ini sebenarnya rumus UN dan ini adalah rumus SN. Nah, kalau UN ditambahkan sampai suku ke N, benar nggak? Hasilnya adalah N dikalikan N plus 1. Itu yang ingin kita tunjukkan kebenarannya.
sama dengan N-nya adalah 1. Berarti 1 dikalikan 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2 dikalikan 1, 2. Berarti ini benar. Kalau N sama dengan satunya benar, maka baru kita anggap kalau N sama dengan K itu pasti benar. Kalau N sama dengan K, berarti bentuknya menjadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2K sama dengan K dikalikan K plus 1. Maka kalau N sama dengan K pasti benar, akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Ini sama seperti tadi. Kalau kita udah tunjukkan sampai dengan N-nya 3 benar, maka tunjukkan juga kalau dijumlahkan sampai N-nya 4 juga harus benar gitu. Nah, supaya umum maka kita jadikan di sini bukan langsung angka 3, tapi dalam notasi huruf ataupun variabel. Maka 2 tambah 4 tambah 6 tambah bla 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 tambah 2K, ya, ini baru untuk N sama dengan K. Berarti kan yang di atas, ya, kalau sampai sini udah benar, hasilnya adalah K kali K plus 1. Tambahkan sampai N-nya K plus 1, berarti tambahkan 1 lagi. 2 dikalikan K plus 1. Harus hasilnya apa? N-nya itu kan dijumlahkan sampai K plus 1. Berarti nilai N-nya ini kita gantikan K plus 1. K plus 1 dikalikan K plus 1 plus 1. Ataupun yang ingin ditunjukkan K plus 1 dikalikan dengan K plus 2. Nah, kalau kita jumlahkan sampai bagian 2K, ya, jumlahkan sampai dengan 2K, itu hasilnya adalah K dikalikan K plus 1. Nah, ini kita gantikan karena udah diketahui jumlahnya. K dikalikan K plus 1 ditambah 2 dikalikan K plus 1. Mau dikalikan ke dalam terlebih dahulu, kemudian nanti difaktorkan lagi, silahkan, boleh. Itu tujuannya kita harus menguasai konsep aljabar dalam pembuktian induksi matematika ini. Kalau kita teliti, kita bisa lihat ini kan udah K plus 1. Ini juga udah merupakan K plus 1. Sehingga kita bisa memfaktorkan. K plus 1-nya kita keluarkan, ya. K plus 1 udah keluar, berarti dari bentuk ini kita cuma tinggal K. K plus 1 di sini udah keluar, berarti tinggal tambah 2. Sehingga kalau K plus 1 kali K diperoleh K kali K plus 1, K plus 1 dikalikan 2 diperoleh 2 kali K plus 1. Nah, ruas kiri dengan ruas kanannya sama kan hasilnya, maka tinggal kita menuliskan terbukti. Oke. Yang berikutnya kita coba ke soal yang lainnya. Di sini ada 1 ditambahkan 3, tambahkan 5, tambahkan bla bla bla, tambahkan dengan 2n-1 sama dengannya n kuadrat. Ini rumus jumlah n suku pertama bilangan ganjil. Oke, kita batasi dulu. N sama dengan 1. Nilainya 1 sama dengan 1 kuadrat. Benar. N sama dengan K. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 tambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Yang akan dibuktikan kalau N sama dengan K plus 1. Kalau N sama dengan K plus 1, berarti jumlahnya menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla bla bla. Kita agak geser lagi. 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 ditambah dengan
2K min 1. Kalau sampai dengan 2K min 1, kita baru menjumlahkan sampai N-nya sama dengan K. Yang diinginkan, kita harus menjumlahkan sampai N-nya sama dengan K plus 1. Berarti ini menjadi 2 dikalikan K plus 1 dikurang 1. Ini plus. Sama dengan, berarti harus sama dengan apa? K plus 1 kuadrat. Gitu. Sekarang, kalau dijumlahkan sampai dengan K, hasilnya K kuadrat. Nah, tinggal kita tuliskan. Berarti ini hasilnya adalah K kuadrat. Ditambah. Ini kalikan ke dalam. 2K tambah 2 kurang 1. K kuadrat tambah 2K, 2 kurang 1 kan plus 1. Nah, K kuadrat tambah 2K tambah 1, ini kan merupakan bentuk istimewa. Ya kan? Nah, berarti ini merupakan kuadrat sempurna kan? Bentuk ini bisa kita tuliskan K ditambah 1 yang dikuadratkan. Ternyata yang di ruas kiri sama dengan yang di ruas kanan. Berarti terbukti. Nah, K yang ini kenapa diuraikan? Yang ini kenapa enggak? Karena bentuknya udah unik, bentuknya udah sama. Sedangkan di sini belum ada bentuk yang sama, sehingga kita perlu mengalihkan, kemudian kita memfaktorkan kembali.